Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, ini kita jalan-jalan lagi ke kandang ini teman-teman. Tapi ada domba, ada kambing juga. Nah, ini kandangnya tinggi sekali ini teman-teman. Nah, ini seperti apa di sini, tujuannya apa? Nanti kita tanya-tanya ke peternaknya. Loh, peternaknya cewek kayaknya teman-teman. Nah, ini peternaknya ada cewek. Ini kita naik dulu ini teman-teman. Nah, ini. Oh, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum Mas, selamat pagi. Dengan Mbak siapa ini? Desi Ani. Mbak Desi ya? Dari YIB Farm Kediri. Dari YIB Farm Kediri. Ya. Wah. Loh, Mbaknya ini peternaknya, Mbaknya ini? Ya, alhamdulillah saya yang diamanai untuk menjaga kandang di sini, Mas. Wah, menjaga kandang aja dijaga, teman-teman. Merawat kambing dan domba yang ada di sini, Mas. Oh, gitu. seperti itu. Nah, kayak gini nih. Masih jam makan soalnya. Oh, ini masih jam makan? Ya, masih jam makan. Jadi kalau jam-jam makan gini biasanya harus dipantau ini anak-anak, dilihat dia makannya lahap atau enggak kayak gitu. Oh, jadi ini lagi pemantauan. Pemantauan, Mas, bener pemantauan. Amin. Jadi kita boleh ya sambil ngikut mantaunya, Mbak? Siap, siap. Nah, ini. Kalau alamatnya YIB sendiri di mana ini, Mbak? Di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan. Oh, Banyakan. Ya, di Banyakan. Dekat dengan bandara ya? Betul, dekat dengan Bandara Kediri yang akan insya Allah akan launching tahun depan mungkin ya. Tahun depan ya? Insya Allah. Jadi infonya seperti itu. bisa nanti tahun depan kita ekspor langsung ya? Siap. Nah, kita jangan impor terus, tapi kita ekspor ini teman-teman. Nah, amin. nah kita sambil jalan-jalan. Ini pejantannya ini, Mbak? Ya, ini pejantan kita. Mau diturunkan atau dibawa kemana ini? Mau diturunkan, Mas. Oke, Biar dia jalan-jalan. ya diturunkan dulu aja ini. Tolong, Mas. Nah, ini yang dia jumbo soalnya saya nggak bisa sendirian kalau turunkan ini. Ayo Amin turun, Amin turun. Amin ini namanya. Ya, namanya Amin, Mas. Amin turun, Min. Ayo Amin turun dulu Amin. Oh, ini pejantannya merino ini teman-teman. Amin turun, Maam di bawah Amin, Maam di bawah ya. Oke. Wih, kandangnya tinggi sekali ini teman-teman. Iya, Mas. Kita buat panggung memang. Kalau dulu sempat di bawah. Oh, dulu lemprak. Ya, dulu laprak di bawah. Nah, kalau YIB Farm ini sudah berapa lama ini, Mbak, berdirinya? YIB Farm itu berdirinya tuh pertengahan 2021, Mas. Pertengahan 2021 ya? Nah, itu waktu itu kita ada domba itu sekitar 40-an, Mas. 40 ekor? Ya, 40 ekor tuh kambing dan domba. Heeh. Nah, terus seiring berjalannya waktu, nih akhirnya kita pindah ke sini dan alhamdulillah sekarang di sini di kandang YIB Farm itu ada sekitar 150 domba, kambing dan domba. 150 kambing dan domba. Berarti modal di awalnya 40 ekor tadi? 40 ekor. 40 ekor tuh indukan apa anak-anakan, Mbak? Campur, Mas. Campur ya? Iya. Jadi dulu domba dulu apa juga sama kalian sama kambing? Jadi gini, Mas, dulu itu kita dapat hadiah lah istilahnya. 40 ekor kambing dan domba. Ya. Kan? Sama foundernya kita tuh Mas Abdillah dulu itu dikasih hadiah domba itu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya kita sekarang fokus di kambing perah sama domba-domba yang ada di sini. Lebih fokusnya ke merino sih, Mas. Ke merino ya. Nah, ini anakannya lucu-lucu kayak gini teman-teman kalau merino. Wih, ini merino yang asli merinonya ya, Mbak ya? Iya. Nah, ini bukan dikrossingkan dengan betina-betina ya. Betina juga merino juga ya? Insya Allah ini merino, betinanya merino asli, pejantannya juga merino asli. Weh, sudah berapa? 2 tahun ya? Iya, insya Allah. 2 tahun lah. Ini mau jalan, iya 2 tahun. 2 tahunan ya. Nah, ini Mbak, kenapa kok ide dari mana ini menyatukan domba dan kambing? Kenapa kok harus ada domba dan kambing, nggak satu jenis saja? Ya karena kita pengen fokus 2, Mas. Jadi ada kambing dan juga ada domba. Kalau kambing memang kita fokusnya itu di kambing perah. Nah, sebenarnya sebenarnya nggak benar-benar disatukan sih, Mas. Kalau untuk kandangnya ya, kandangnya itu yang sebelah sini. Kalau jangan lihat di sini itu untuk domba-domba. Ini full untuk domba ya? Full untuk domba. Kalau yang sebelah sini itu untuk kambing-kambing. Oh, gitu. kambing-kambing. Ya. Nah, ini kalau ada domba, ada kambing, apa nggak sulit, Mbak, perawatannya, Mbak? Kalau dibilang sulit sih enggak, Mas, sebenarnya. Cuma memang butuh perhatian yang ekstra gitu. Kalau biasanya ya, Mas ya. Kan kita di awalnya itu kan domba ya, Mas. Awalnya itu domba. Domba sama kambing tuh beda perawatan, Mas, beda treatment. Kalau domba mungkin kita butuh perhatiannya 10.
Kalau kambing 10 plus gitu. Malah ribet kambing. plus. Sebenarnya kalau ribet enggak sih Mas. Mungkin dia kayak apa ya? Kalau aku pribadi mengibaratkan tuh kambing-kambing tuh emosionalnya lebih variatif gitu. Jadi dia kayak lebih manja. Kayak ini kan kemarin sempat sakit kan Mas. Dia tuh kalau ada orang tuh kayak manja gitu loh, mau diperhatiin, kayak gitu. Wah, kalau kambing ini ngaleman teman-teman. Kalau bahasanya Kediri tuh ngaleman ini teman-teman. Sini. Nah, Makmu di sini loh, makmu di sini. Ini kalau ini pakannya beda juga, Mbak? Kalau pakan kita untuk saat ini sama Mas, untuk kambing sama domba. Sama. Jadi kayak pagi ini ya kita kasih sentrat dulu. Sentratnya kita ada 2 sentrat sih Mas, breeding sama milking. Karena kan kalau kambing-kambing perah kayak gini dia makannya harus bagus kan, bagusin susunya. Ya. Itu. Terus kalau setelah sentrat ini nanti kita ada silase hijauan. Oh, jadi kambingnya juga lah kayak gini nih ya. Ya. Nah, Mbak, kalau dengan populasi 150 ekor ini, Mbaknya ini sendirian apa dibantu teman-teman? Suami. Istilahnya yang benar-benar ngurusi semuanya di sini ya Mas. Ada suami, terus juga ada teman-teman anak kandang itu ada. Oh, jadi nggak full saya sendiri toh. Jadi bekerjanya sama suami di sini? Iya, sama suami. Wih, mantap sekali nih teman-teman. Lihat domba-domba yang lucu-lucu kayak gini, ditemani suami. Nah ini lucu sekali kan anaknya. Ini usia berapa ini Mbak? Ini usia 1 bulanan Mas. Wih, 1 bulan sudah besar ya? Ini kalau ini 40 hari. Ini kemarin kita timbang tuh bobotnya 13 kilo lebih Mas ini. 40 hari? Iya, 40 hari. Jantan apa betina? Betina ini. Wih. Betina. Ini anaknya Mary ini. Nah, ini anaknya siapa namanya? Mary. Namanya Mary. Jadi di sini Mas domba-domba kita tuh kita kasih nama. Ini Mary, ini Sari. Wih, Sari sama Sari. Mary. Ini Sari ini baru melahirkan nih anaknya ini. 1 bulan ini ya? Ya. Jantan apa betina? Itu saya tak lihat ya Mas. Betina kayaknya. Betina juga ya? Betina Wih, juga. betina teman-teman. Ini loh anaknya Dona. Oh, anaknya Dona jantan. Ya, jantan sama betina Mas. Dia kembar. Anaknya malah 2 ini. Ya, anaknya 2. Ini Dona namanya. Oh, ya kan. Dona. Mantap sekali kayak gini nih teman-teman. Ya. Anaknya 2 ini lah ini. Baru beranak ya ini? Masih usia berapa ini anaknya? Ini juga hampir sepantaran sama barengan. Ya, Mbak, lebih ini berarti kalau dombanya untuk domba pedaging atau domba apa ini, Mbak? Kalau di sini. Kalau merino tuh biasanya kan jatuhnya domba hias kan, Mas. Domba hias ya. Sebenarnya kita ada juga sih, Mas, Texel. Texel. Karena dulu itu kita tuh dulu sempat ada 2 konsep Mas, ada domba pedaging, ada domba hias. Nah kalau pedaging tuh kita main di Texel itu, yang di Texel-Texelan itu. Nah ini rencananya mau kita lepas karena kita mau fokus di merino. Kenapa dilepas? Ini Mas, karena kan biar lebih fokus aja kita untuk mengurusinya. Jadi enak gitu. Misalnya nih kambing perah, untuk perawatannya, untuk treatmentnya kan lebih bisa maksimal. Kalau untuk domba kita milih untuk yang merino. Jadi biar lebih maksimal gitu Mas, nggak bercabang-cabang gitu. Akhirnya yang Texel-Texel, yang domba-domba itu mau kita lepas. Nah ini mantap sekali nih teman-teman. Jadi ini fokusnya maunya di merino aja. Merino untuk domba dan kambing perah. Kambingnya perah. Nah kambingnya kenapa milih kambing perah ini Mbak? Apa ya Mas, istilahnya biar kalau ngebreeding untuk anak-anaknya itu kan mungkin agak lama ya Mas prosesnya. Dan sama aja sih sebenarnya di susu pun juga seperti itu. Cuma yang Desi tahu ya, susu itu bisa memberikan banyak sekali manfaat gitu loh Mas. Jadi nggak hanya kita produksi akhirnya kita untung gitu, nggak gitu, tapi insya Allah lebih dari itu. Di susu itu terutama ya yang istilahnya ada, kita punya konsumen susu. Nah itu dia cerita Mas, kayak istilahnya dengan wasilah susu ini loh akhirnya suamiku sembuh, akhirnya suamiku nggak perlu keluar masuk rumah sakit kayak gitu. Jadi kita lebih fokus ke sana, dan memang pasarnya kita adalah end user sih Mas, untuk untuk susu perah di sini. Gitu. Nah nih kalau susu perah ini ya, ini sekarang sudah menghasilkan berapa liter per hari di sini, Pak? Nah, gini Mas, karena untuk kambing-kambing perah ini kita masih sangat baru. Kita belum ada setahun Mas untuk yang kambing perah. Kambing perahnya ya. Ini kita masih fokus di breedingnya dulu. Kita fokus untuk mencetak apa ya istilahnya indukan yang bisa menghasilkan susu yang baik dan berkualitas gitu. Jadi untuk produksinya sih kita ada Mas, ada 3 kambing yang sudah produksi. Jadi seharinya tuh kita bisa
2 sampai 3 liter lah Mas untuk satu hari, karena kita benar-benar masih baru. Jadi yang ada di sini, kambing-kambing yang ada di sini itu masih doro-doro Mas. Oh, tapi sudah dijual juga susunya? Susunya sudah, ada beberapa kan yang dia sudah indukan, sudah melahirkan, itu kita udah jual, tapi kita jualnya langsung ke end user. Langsung ke end user ya. Mantap sekali nih teman-teman. Jadi di sini ada kambing, ada domba. Nah ini dari mana Mbak ide beternak ini muncul Mbak? Ide ini berternak muncul mungkin karena kita melihat ini ya Mas, melihat kan kalau kita di bisnis ya, pasti kan yang kita cari itu ada masalah apa dan kita bisa membantu apa. Dan mungkin untuk yang di kambing-kambing ini ya kita melihat, oh ternyata ada loh orang-orang yang membutuhkan susu sih terutamanya untuk pengobatan, untuk kesehatan seperti itu. Jadi akhirnya kita fokus di pasar susu perah itu. Oh, seperti itu. Yang untuk kambingnya ya. Ya, jadi idenya itu. Lah kalau ini Mbak, ternak ini jadi bisnis utama atau sampingannya Mbak ini Mbak? Beternak ini sebenarnya kalau bisnis utama, kalau beternak ya Mas, apalagi breeding itu kan lama ya Mas. Ya, lama sekali ya, panjang, butuh proses yang panjang. Dan memang ternyata untuk ngopeni ini semua tuh gak bisa kalau kita cuma sekedar ngopeni aja, nggak bisa, harus kayak benar-benar diperhatikan. Merino ini dia kalau kambing tadi istilahnya ngalem ya, merino ini jauh lebih ngalem sebenarnya. Jauh lebih ngalem lagi. Dia istilahnya harus benar-benar lebih diperhatikan lagi gitu, karena mungkin ya karena dia jatuhnya hias ya Mas ya. Ya, jadi dia perawatannya memang harus lebih ekstra. Harus lebih ekstra. Jadi di sini nih domba-domba dan kambing paling ngalem-ngalem itu di sini teman-teman. Nah, tapi dari kengalemannya itu bikin dia cepat besar-besar loh teman-teman. Anaknya usia 40 hari sudah 13-14 kilo loh teman-teman. Nah ini dan lucu sekali nih. Nah ini lihat ini lucu sekali kan. Nah ini. Nah ini. Ini anaknya Mary, ini anaknya Sari. Ini lahir 4,1 Mas. Lahirnya 4,1 yang mana? Ini. Oh yang itu. Ini. Lahirnya 4,1 kan. 4,1 terus sekarang usia 1 bulan ya? Iya, usia 1 bulan, bobotnya berapa sekarang? Ini terakhir berapa ya kemarin aku lupa. Ada 10 kilo? Insya Allah hampir 10 kilo Mas. Nah. 8, berapa gitu loh. Lucu sekali kan ini loh wajahnya. Nah ini. Sari. Wih, bulu-bulunya mantap sekali ini. Pantesan ini mbaknya betah sekali di sini. Karena dombanya lucu-lucu teman-teman di sini. Nah, tapi ternyata menyenangkan loh Mas beternak itu. Oh, beternak itu menyenangkan ya? Nah, ini kan teman-teman menyenangkan. Menyenangkan dan bikin happy. Ini saya di sini dari tadi kok bisa nggak bau Mbak? Ini kenapa ini kok nggak bau ini? Oh iya, jadi kita Mas itu untuk yang kohenya ya. Kohenya itu memang kita ada jadwal reguler dibersihkan. Selalu kita bersihkan 1 minggu tuh 2 kali. Satu minggu 2 kali. Ya, 2 kali. Ini hari Selasa ya. Hari ini tuh jadwalnya membersihkan kohe ini. Ini padahal jadwalnya membersihkan, ya, tapi kok tetap nggak bau ini juga ya? Ya mungkin karena apa ya? Katanya sih Mas, ini kan mohon maaf nih, Desi masih belajar kan di sini karena masih baru banget. Pakan itu juga berpengaruh Mas. Pakannya ya? Juga berpengaruh untuk di kohenya itu. Katanya sih seperti itu. Pakan. Terus ini kandangnya juga tinggi sekali ya? Iya, emang kita buat tinggi kan gini. Kenapa kita buat tinggi kan karena kita mau fokus ke kambing-kambing perah ini Mas. Nah katanya kalau kambing itu dia harus memang di rumah panggung dan harus tinggi untuk menghindari amonia kencingnya si itu. Kan katanya sih ya, lagi-lagi katanya kalau dia terlalu pendek Mas, amoniaknya tuh bisa naik kan, bau dari apa namanya kencingnya itu, terus itu bisa mengganggu kesehatannya mereka. Kesehatannya juga. Jadi itu preventifnya kita sih biar kambing-kambing yang ada di sini tuh sehat-sehat semuanya. Ya. Mbak, nah ini kalau model kandang Mbak dari domba dan kambing ini sama ya? Sama Mas, untuk kotak-kotaknya itu sebenarnya sama. Cuma yang membedakan gini, kita kan ada 3 baris nih, ada 3 kolom lah ibaratnya. Yang sebelah sana itu kita buat untuk kambing-kambing. Terus yang tengah ini, kalau Mas jarang lihat, ini kenapa toh kok kayak penjara? Iya, ya, disekat-sekat kayak gini. Disekat-sekat kayak gini. Jadi Mas, mulai yang ada penutupnya ini sampai ke sana, ini adalah kandang rumah sakit. Ini kandang rumah sakit. Ini maksudnya khusus, kandang rumah sakit itu gimana? Ini khusus untuk anak-anak yang sakit. Contoh kayak ini Mas, permisi ya Mas. Ya. Ini
Dia itu mencret kemarin. Heeh. 2 hari kemarin tuh dia mencret. Akhirnya kita sendirikan. Biar apa? Biar kita mudah memantaunya. Ini. Oh, Terus ini juga kemarin mencret yang sebelah sini. Nah, untuk yang ada penutupnya ini, Mas. Heeh. Ini kita gunakan untuk yang skebis. Tapi Oh, alhamdulillahnya ini kosong. skebis kosong. Wih, ini berarti skebis. terbukti nih teman-teman sehat semua ini. Karena sering dimandikan juga ini ya. Ya. Nah, kalau yang Kalau ini yang ini adalah kandang sehat sampai ke sana, sampai yang kandang ujung sehat. sana. Ya. Kalau kandang bersalinnya di mana, Mbak? Nanti jadi satu di sini juga. Oh, di sini. Nah, Wah, jadi berarti ini biar mudah mau. tengah-tengah ini benar-benar rumah sakit ini teman-teman. Ada kandang bersalin, ada kandang yang tempat untuk sakit. Ya, untuk sakit Nah. ini mereka kan butuh perhatian ekstra ya, Mas. Jadi biar enak kalau satu persatu kita bisa memantau. Oh. Kalau di koloni gini kita nggak tahu nih dia makannya seberapa. Kalau di sini kan tahu nih dia makannya segini, habisnya segini. Kalau bersama-sama gini kan kita nggak bisa mantau, Mas. Oh, iya. Jadi kalau yang disekat-sekat kayak gini, kita tahu porsinya seberapa. Misalkan satu timba kayak gini ya, Mbak ya. Kita hitungan kilo sih, Mas. Oh, kilo. Jadi setiap hari tuh anak-anak kandang tuh nimbangi gitu, Mas. Oh, setiap hari ditimbang. Ya, ditimbang. Jadi misal untuk ini porsinya berapa? Heeh. Jadi kita ada kayak ransumnya setiap harinya. Untuk kandang ini 0,2, ini 0,4, ini 0,5 kayak gitu, Mas. Jadi Beda apa? Nggak lama Mbak kasih pakannya, Mbak? ya lumayan sih, Mas. Lumayan. Sekali kasih pakan habis waktu berapa jam ini? Kasih pakan itu 1 sampai 1,5 jam lah, Mas. 1 sampai 1,5 jam ya. Kita kan ada 2 sesi. Yang pertama itu sentra-sentra dulu masuk. Udah selesai kan sentranya, nanti baru hijauannya masuk. Baru hijauannya. Kalau hijauannya pakai hijauan apa ini, Mbak? Ini kita sementara ini pakai silase. Pakai tapi silase ya? kedepannya kita mau pakai fresh, Mas. Oh, pakai hijauan segar. Enggak hijauan segar. Ini Ini- kita masih proses. Ini stok yang lama. Kenapa mau ganti juga? Ada masalahkah dengan pakannya ini? Kalau ada masalah untuk sementara ini sih masalah pasti ada ya, Mas. Tapi Ya. enggak yang terlalu gimana-gimana. Cuma kemarin tuh Desi sempat belajar nih, sempat belajar ke seseorang lah. Heeh. Dan dikatakan kalau kambing-kambing ini itu baiknya itu dia makan fresh sama kayak manusia. Baiknya itu ya makan makanan yang benar-benar fresh, Fresh. gitu, Mas. Biar apa ya? Biar dia sehat, biar dia happy. Heeh. Bener, makannya fresh, tapi ngarit setiap harinya bisa itu, nggak? Mas, itu yang masih menjadi PR-nya kita. Doakan ya. Iya. Doakan nih kita lagi proses cari lahan yang dekat-dekat sini ya untuk kita nanti tanami untuk pakannya kita gitu. Biar Oh, setiap hari bisa fresh. ya, seperti Mbak. Kalau selama beternak ini ada kendala atau mudah-mudah saja? Kendala ada, Mas, yang mati selama Desi di sini tuh nemuin yang mati-mati itu lumayan, Mas. Heeh. Yang mati-mati itu terutamanya kambing sih. Oh, Jadi kebanyakan kambing. ya kalau yang sepengalaman Desi ya mungkin kenapa kok kambing itu karena mungkin ya kurang ilmu sih kalau dari Desi pribadi. Karena kan kalau domba-domba ini kan sudah dari 2021. Sedangkan kalau kambing itu belum ada setahun kita. Jadi masih kayak mempelajari kambing tuh gimana ya, emosinya gimana ya, dia maunya seperti apa ya. Kita masih proses belajar itu, Mas. Oh, seperti itu. Nah, ini kan tadinya dari 40 ke 150, Mbak. Ya. Nah, ini keinginannya ke depan itu sampai berapa ekor? Sampai banyak. Nah, ini banyaknya berapa? Banyaknya kalau bisa ya ribuan lah, Mas, hitungan ribuan lah ya. Tapi untuk saat ini kita mau fokus di yang ini dulu. Pokoknya kita fokusnya ada 2 itu. Fokusnya Kambing di perah, merino sama kambing perah. Oh, nah kira-kira Mbak untuk mencapai 1000 ekor itu berapa lama lagi ini? Proyeksinya sih ya mungkin hitungan 1 sampai 2 lah, Mas, mungkin ya. 1 sampai 2 tahun lagi ya. Nah, 1 sampai 2 tahun lagi ke depan kita akan ke sini lagi, teman-teman. 2 tahun lagi kita ke sini, kita lihat perkembangannya di YIB Farm ini, teman-teman. Nih, kalau ini sudah pernah jualan belum, Mbak, kayak gini, Mbak? Pernah, Mas. Heeh. Pernah kita jualan. Alhamdulillah kemarin tuh habis laku 20 ekor sapera itu dalam waktu singkat, Mas. Alhamdulillah. Itu gimana itu triknya itu? Triknya gimana ya, Mas? Ya kita, kalau aku pribadi sih ini di FB, pokoknya segala macam cara tuh kita jalankan. Termasuk kemarin tuh aku sempet ke pasar. Saya sempet nyoba ke pasar. Jual Gimana ke pasar? sih di pasar? Ya. Ditemani sama suami sih. Jadi di sana ketemu sama
belantik-belantik kayak gitu. Aku bawa ini Mas, karena aku nggak berani kan bawa cempe 3 itu. Yang tak jual tuh Cempenya, itu, cempe kecil-kecil tuh. tak jual ke pasar kan. Aku nggak berani karena pikirku kasihan kan anak-anak kecil, tak bawa ke pasar gitu, tak foto-foto gitu Mas, tak bawa ke pasar, tak tawarin ke semua orang yang ada di pasar itu random, tak tawarin. Aku punya dagangan ini, punya ini. Mbak, ya nggak bisa Mbak kalau nggak lihat barangnya, kan mungkin beda ini ya Mas, beda beda pasar ya. Jadi kalau di pasar itu harus bawa barangnya. Mungkin seperti itu. Kan kayak gini di YouTube ini lihat gambarnya aja gitu ya. Iya. Makanya kemarin aku sempet ini loh ya sama di online pun juga seperti ini. Mungkin karena kebiasaan belanja online ya Mas. Ya. Jadi pikirku ya gampang-gampang aja gitu. Jadi ini pasar online sama pasar tradisional ini teman-teman. Jadi perbedaannya seperti itu. Oh ya. Tapi enak ke online sih Mas. Aku kemarin kayak penjualan sapera yang 20 itu juga cuma by WA kok Mas. Wah. Cuma tolong kirimin fotonya ya, foto badan kambingnya, foto ambingnya kayak gitu, terus recordingnya udah closing Mas. Langsung closing ya. 20 ekor langsung. Nah, 20 ekor. 20 ekor. Itu yang di luar itu Mas, itu yang udah sold out semua. Oh, yang kambing yang di bawah-bawah itu sudah sold out. Di Umbaran itu. Itu kambing yang kemarin udah sold out. Gokil teman-teman, ini bisa jual 20 ekor dalam waktu singkat loh teman-teman. Nah, kok ini kan cewek juga ini. Kenapa ini? Apa sih yang menjadikan untuk beternak domba ini Mbak, kan dari cewek ini loh? Kenapa kok mau-maunya beternak domba? Mau beternak domba ya Mas. Karena apa ya Mas? Awalnya sih aku pertama kali di sini ya Mas, kayak kan dulu suamiku yang di sini yang ngurusin yang bantu ngurusin di sini, terus kayaknya suamiku kayak aku disuruh jualan nggak bisa Mas. Suamiku nggak bisa jualan. Masa iya toh Mas, kayak kemarin mau jualan tuh malah dia itu malah kayak, Pak ya udah kalau nggak ibaratnya itu malah membela si pembeli gitu loh Mas, gak mayokno dagangannya tuh dia malah pembeli gitu. Nggak bisa kalau gitu ya, nanti kita nggak muter yang ada di sini kan. Terus akhirnya ada aku di sini Mas, biar juga bisa jualan, karena kan kalau cuma beternak tok tapi nggak ada income-nya kan ya bingung juga kita Mas. Tiap hari mereka makan nih. Ya. Jadi suami fokusnya pada perawatan dan kasih pakan dan dibantu mbaknya juga. Dan mbaknya ngecek aja lebih ke penjualannya. Penjualan juga manajemennya ini. Misalkan ada domba yang sakit, ini penanganan nanti seperti ini. Wah, ini kolaborasi yang hebat ini teman-teman. Oke Mbak Desi, saya terima kasih. Kapan-kapan saya diizinkan juga ya membahas tentang perawatan menu, pakannya, atau juga tentang bisnis susu ini juga boleh ya? Boleh banget, sangat boleh banget. Kita ini belajar bareng Mas. Dan semoga peternakan ini juga segera tercapai cita-citanya ke 1000 ekor tadi. Ini nanti kalau 1000 ekor, luas sekali kan? Itu di sana luas sekali Mas ya teman-teman. Nah nanti ke sana nanti bisa langsung naik ke bandara sana, itu sudah bandara teman-teman. Nah itu teman-teman sana itu sudah bandara ya. Nanti kita ekspor kemana aja, teman-teman yang luar negeri boleh nanti langsung pesan di YIB Farm. Alamatnya tadi diulang Mbak, di mana alamatnya? Dusun Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan. Kalau teman-teman mau langsung menghubungi WA, bisa Mas, langsung di 081212123362. Nah, itu nomornya sudah dikasihkan lengkap. Nah, ini sudah sekalian, semua sudah kita bahas semua. Nah, ini saatnya kita akhiri dulu ya Mbak ya. Nanti kita bikin sesi berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Desi. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan, karena di sini lengkap ini teman-teman. Ada kambing, ada domba, sudah lengkap semuanya di sini. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.